Hai anak-anak, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan bisa melakukan pembelajaran jarak jauh hari ini. Ya, untuk sains kita akan offline, jadi ada tugas untuk kalian, yaitu tugasnya membuat karya tentang siklus air. Karena kemarin kita sudah belajar siklus air. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arthur kemarin, kalian bisa menerapkannya ke dalam sebuah karya. Karyanya seperti apa? Ini Pak Dani sudah membuat karyanya seperti ini, ya. Ini adalah gambar siklus air yang di dalamnya terdapat penjelasan, ya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita akan Pak Dani berikan contoh. Baik, pertama yang disiapkan bahan-bahannya atau alat-alatnya ini, yang pertama adalah kertas, ya. Ini kertas cukup 2 lembar saja. Kemudian penggaris, pensil. Nah, ini alat mewarnai, bisa pensil warna, bisa spidol, bisa krayon, terserah kalian. Kemudian gunting dan juga lem. Ya, jadi ini adalah alat-alat yang harus disiapkan. Nah, langkahnya yang pertama adalah kertasnya kita akan membuat gambar, ya. Gambarnya sudah Pak Dani berikan contohnya. Jadi gambar itu adalah contoh dan kalian harus membuat gambar itu sendiri. Jadi buatan tangan sendiri. Jangan ngeprint terus mewarnai, ya. Jadi tidak perlu di-print, kalian buat gambar sendiri. Nah, pertama ini kalian sebelum menggambar bisa langkahnya yaitu membuat garis, karena nanti ada 6 proses siklus air. Gambarnya nanti akan terbagi menjadi 6, ya. Gunakan penggaris, ya, dan juga pensil untuk membuat garis, ya. Kita buat garis. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kita buat garis 6 bagian, ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kita coba buat garis. Ya, garisnya tipis saja karena nanti kalian akan menggambar, nah, di antara garis ini. Nah, ini sudah selesai. Jadi sudah ada 6 bagian, ya. Kemudian kalian gambar, ya, sesuai dengan bagian dari siklus air, ya. Nah, misalkan di sini dimulai dari laut dulu. Nah, di sini harus ada gambar yang menjelaskan tentang evaporasi, ya. Berarti di sini tentang evaporasi. Kemudian di sini, ya, membentuk awan, artinya ada kondensasi, ya. Kemudian kalau yang sebelah sini ini ada gambarnya, gambar yang makhluk hidup, ya, atau pohon-pohon, ya, yang menguap cairannya, yang disebut dengan transpirasi. Ya, kemudian di sebelah sini ada danaunya, ya, yang membuat air terkumpul atau disebut dengan koleksi. Kemudian yang di sebelah sini ada awan dan hujan, ya, atau air hujan, kita sebut dengan presipitasi. Dan yang sebelah sini ketika air menyerap ke dalam tanah, ini kita gambarkan perkolasi. Nah, Pak Dani tidak akan menggambar dari awal, ya, karena Pak Dani hanya memberikan contoh. Jadi gambarnya sudah ada, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini bisa kita lihat sudah ada bagian-bagiannya, ya. Jadi di sini evaporasi, kondensasi, transpirasi di sini. Kemudian yang di bawah ini koleksi. Nah, di sini ada sungai, danau, ya. Kemudian yang awan dan hujan, presipitasi. Kemudian perkolasi yang ada tulisan tanahnya, ya. Jadi ini tadi sudah diberikan garis,
dibagi 6, kemudian gambarnya dibuat dari mulai sketsa sampai kalian mewarnai, diusahakan full color ya supaya bagus. Nah, selanjutnya setelah gambar ini jadi, maka kita akan memotong ya. Kita akan memotong menggunakan gunting. Jadi garis yang tadi sudah membagi 6, kita akan potong. Potong yang lurus. Kalau lebih lurus sebetulnya menggunakan penggaris dan cutter ya, tapi hati-hati kalau kalian menggunakan cutter. Ya, ini kita potong menjadi 6 bagian. Nah, kalau sudah dipotong-potong gini harus ingat posisinya ya. Jadi kita bikin puzzle dipasang harus sesuai. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita gunakan kertas yang 1 lembar lagi ya, kertas yang 1 lembar lagi. Kemudian kita akan tempelkan menggunakan lem. Nah, kita akan gunakan lem untuk mengelem, tapi tidak semuanya, hanya bagian atas atau bagian bawahnya. Ya, misalkan ini ya, ini kita lem yang bagian atasnya. Ini yang ada gambar awan. Ya, kita lem bagian atasnya cukup sedikit saja. Ya, sedikit. Kemudian kita ingat posisinya tadi di mana. Di sini kita tempelkan pas dengan atasnya. Ya, jadi ini masih bisa dibuka. Ya. Oke, kemudian yang tengah pun sama, kita tempelkan bagian atasnya. Ini tinggal dipaskan sama gambar yang sudah ada. Kemudian yang sebelah kirinya, jadi ini yang gambarnya awan-awan, itu yang dilem adalah yang bagian atasnya. Oke, sekarang yang bagian bawah yang ada tanah, kemudian lautan, ini yang dilem adalah yang bagian bawahnya. Lem bagian bawah lalu dipaskan dengan gambar yang sudah ada. Sekarang yang tengahnya ini sama ya, bagian bawahnya. Ini satu lagi. Kita tempelkan yang bagian bawahnya. Oke, jika sudah, sekarang kita akan membuat keterangannya ya. Keterangannya yaitu nanti ada di balik gambarnya ya. Misalkan kita yang di lautan dulu, yang di bawah ya, yang di sini gambarnya kita akan buka. Nah, berarti kalau yang di bawah bukanya akan ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian tuliskan ya, boleh menggunakan spidol atau ballpoint ya.
atau dihias lagi di dalamnya menggunakan pensil warna juga boleh. Kita tuliskan di sini evaporasi. Nah, kemudian kalian jelaskan apa itu evaporasi. Tulis di bagian bawahnya, evaporasi adalah, nah, silakan kalian bisa dilihat di handoutnya apa pengertian dari evaporasi, dan seterusnya sampai berapa cukupnya untuk penjelasan ini. Bisa boleh sampai bawah sini. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian atas di sini ya, yang setelah proses evaporasi maka naik menjadi awan, itu adalah proses kondensasi. Berarti kita tulis pengertiannya di paling atasnya. Kondensasi. Kemudian jelaskan pengertiannya. Kondensasi adalah, nah, silahkan jelaskan secukupnya, sampai mana boleh sampai bawah sini ya. Kalian boleh beri keterangan lagi, sedikit gambar lagi di bagian dalamnya ya, terserah, semenarik mungkin, sehingga ketika sudah diisi pengertiannya, ini bisa ditutup lagi ya. Jadi ketika kalian lihat gambar, oh ini adalah evaporasi ya, dibuka, oh apa itu evaporasi ini. Kemudian ini kondensasi, kita buka, kondensasi adalah ya. Begitupun yang di bagian tengah ya, yang di bagian tengah bisa kalian tuliskan lagi apa ini prosesnya. Ketika di sini gambarnya ada pohon, kemudian tanda panah ke atas ya, berarti terjadi transpirasi. Tulis di sini transpirasi. Transpirasi adalah, dan seterusnya. Kemudian yang di bawah ini ada danau, sungai, berarti ini terjadi koleksi ya, berkumpulnya air ya, di danau, di sungai. Di sini berarti tuliskan koleksi. Jelaskan koleksi adalah, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekarang yang sebelah sini ya, kita buka. Ini ada gambar awan dan hujan, artinya ini adalah proses presipitasi. Kita tulis presipitasi. Presipitasi adalah, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekarang yang terakhir, yang di bawah di sini yang ada gambar tanahnya ya. Ini yang menyerap ini ya, menyerap ke dalam tanah, ini adalah perkolasi. Perkolasi adalah, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jika sudah, berarti karya kalian sudah selesai dibuat ya. Kemudian nanti kirimkan fotonya. Jadi ada foto gambar utuhnya seperti ini, kemudian gambar sedang dibukanya gitu ya. Dan jangan lupa diberi nama boleh di sebelah atasnya sedikit ya, kelas 5A atau 5B. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk membuat karya tentang siklus air ya, cukup mudah ya. Jadi diharapkan karyanya adalah asli buatan kalian sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal yakin kalian gambarnya akan lebih bagus daripada contohnya ya. Jadi kalian silahkan berkarya ya, bereksplor, dan tentunya hasil karya ini akan ada manfaatnya. Apa itu? Nah, nanti
kalian bisa memudahkan belajar tentang siklus air. Ya, misalkan kalian lupa lagi nih, lihat gambarnya, oh ini proses apa ya? Evaporasi. Dibuka, apa itu evaporasi? Ya. Kemudian kondensasi, transpirasi, presipitasi, ya, kemudian perkolasi dan juga koleksi. Kalian kalau lupa lagi tinggal dibuka. Begitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu mencintai sains, karena sains ini ada di sekitar kita ya. Ketika kita belajar ini tentunya nanti akan berguna bagi kehidupan kita. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari Pak Dani. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selamat berkarya.